Halo penjabat Pos, bertemu lagi sama saya Juanda di edisi Hot News 24 Januari 2023. Nah, ada beberapa berita nih yang sudah hadir di email redaksi Batam Pos. Tadi saya ngecek-ngecek email redaksinya Batam Pos, ada sekitar 26 berita yang sudah masuk ke email redaksi Batam Pos. Berita itu tidak hanya di Batam aja, tapi di beberapa daerah lainnya di Kepulauan Riau. Nah, berita pertama itu saya ambil berita ini kemungkinan akan di halaman depan Batam Pos. Salah satu anggota DPD Batam terlibat money politik. Belum mau pencoblosan sudah terlibat politik uang ya. Nah, Bawaslu lagi menelusuri tuduhan money politik yang dilakukan oleh DPD RI ini di Sekanak Raya Belakang Padang. Wah, benar nggak ya kabar soal money politik itu? Nah, itu lagi ditelusuri. Benar atau tidaknya? Tunggu ya nanti jawaban dari Bawaslu. Dan bisa baca di koran Batam Pos esok hari. Nah, juga ada nih, Disub telah membagikan 10.000 karcis parkir ke petugas parkir. Jadi tidak ada alasan lagi bagi petugas jukir ini tidak ada karcis. Berarti wajib memberikan karcisnya nantinya. Jika tidak ada, sudah ada nih, nanti di nomor yang sudah diberikan oleh petugas Disub. Kalau tidak diberikan, misalnya jukir tidak memberikan karcisnya, bisa hubungi ke nomor tersebut. Lalu juga ada Polda Kepri terus selidiki kasus honorer fiktif Setwan DPRD Kepri. Wah, ini masih diselidiki terus nih kasusnya. Lalu Wisman Cina kunjungi Kepri selama 7 hari. Asparnas harapkan target 3 juta Wisman tercapai di Kepri. Nah, ini dari Rempang masih belum selesai. Tim advokasi 34 terdakwa Rempang berharap jaksa hadirkan saksi-saksi yang berkompeten dalam persidangan. Tak berkompeten atau bagaimana ya? Kok tim advokasi minta berkompeten ya? Lalu juga ada nih, ugal-ugalan supir Bimbar duduk sebagai terdakwa. Dan ada juga dari persidangan, pasangan kekasih batal nikah karena jual ekstasi di parkiran. Ada-ada aja nih pasangan kisah. Nah, ini ada satu berita nih soal buaya-buaya. Ini bukan buaya darat, tapi buaya beneran. Nah, yang akan menyampaikan berita ini agak susah nih. Kadang-kadang memanggilnya dari ujung sana daerah Batam itu, Batu Haji dan sekitarnya. Harus katanya ke sana masuk pakai paspor ya, Bang. Oh. Tapi canda aja. Nah, ini Bang Eja akan nyampaikan nih soal berita buaya. Nah, bagaimana nih Bang berita buaya kita ini? Ya, untuk berita buaya ini kemarin sempat viral ya, ada buaya di daerah Sagulung Raya. Sagulung Raya. Itu di alur sungainya Selangke. Sungai itu Selangke. Selangke. Tapi memang terkenal banyak buaya nggak sih? Untuk selama ini memang sering nampak sama warga buaya-buaya itu. Cuman itu kan sungai itu terhubung sampai ke beberapa wilayah ke perairan Sagulung sana itu kalau di Tobako. Terus ada melewati beberapa pemukiman, jadi itu drainase induknya wilayah Batu Haji dan Sagulung juga bisa dibilang, karena situlah muara air semua. Jadi selama ini memang sering nampak warga, katanya informasinya memang sering nampak, dan beberapa tahun lalu juga pernah ditangkap warga yang cukup besar buayanya itu. Dan belakangan ini muncul lagi, terakhir minggu kemarin viral videonya itu kembali berjemur dekat pemukiman warga di perumahan Sagulung Raya. Nah, itu tadi kita sudah sempat ke sana, coba ngobrol-ngobrol warga sana. Mungkin harapan mereka satu, agar ini bisa jadi pertimbangan dari dinas terkait atau instansi pemerintah terkait, bagaimana caranya supaya sungai itu aman karena bagaimanapun di sekitar bantaran sungai itu kiri kanannya itu pemukiman nanti, dan rawan sering anak-anak kecil bermain di situ. Ini bahaya nih Bang, karena anak-anak kecil main sana, buayanya sering berjemur ya. Makanya itu butuh solusi lah dari pemerintah, entah dipagar atau bagaimana caranya supaya itu tidak. Pemerintah Kota Batam wajib mendengarkan keluhan masyarakat Sagulung ya, karena mereka karena sering anak-anak kecil main ke tepi dan buaya pun sering beraktivitas sana. Ini membahayakan, jangan sampai ada korban nantinya. Ya, kita berharap tidak ada korban sama sekali akibat kejadian ini. Nah, selain berita buaya, berita apa lagi Bang? Jadi tadi satu juga ada lagi berita ini, udah sering diberitakan juga kita dari Batam Pos, ini menyangkut akses jalan ini dari Buka Kuning sampai ke Kepri Mall itu. Kalau pagi dan sore hari itu dan pulang pergi jam sibuk itu sangat padat, itu susah itu kita untuk itu sangat mengganggu aktivitas masyarakat, apalagi macet ya. Macet.
bukan saja pekerja tapi orang yang untuk kayak bandara apa harus berjuang dengan waktu itu di situ. Jadi kalau misalnya dia check in di jam 6, jam 4 dia udah berangkat dari Batu Haji karena harus melewati beberapa titik. Tadi abang dari Batu Haji jam berapa? Dari jam, kalau siang tadi siang agak longgar, cuman dia di pagi sama sore gitu. Di jam-jam sibuk, jadi agak aman. Agak aman. Ini mau pulang nanti agak susah juga nih. Ya, itu harapan di tahun ini ya, semoga jalan itu bisa dilebarkan untuk kelancaran pengguna jalan kita. Nah, Membaca Batam Pos itu tadi berita-berita yang akan hadir di koran Batam Pos esok hari, tapi Membaca Batam Pos juga dapat memperbarui informasinya melalui laman batampos.co.id, melalui Instagramnya Batam Pos, Facebooknya Batam Pos, Twitternya Batam Pos. Tadi ada berita buaya, berita soal money politik. Wah, hangatnya itu Bang, money politik itu. Viral itu videonya itu kemana-mana. Lalu juga ada soal parkir yang masih tentang dibicarakan, dan mudah-mudahan soal buaya tadi ada solusinya ya Bang. Mudah-mudahan pagarnya dibangun ataupun buayanya ditangkapin hingga tidak membahayakan penduduk sekitarnya. Nah, itu aja bincang-bincang sore ini. Selamat sore dan salam redaksi.